Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum li yaumil qiyamah, amma ba'du. Sahabat Al-Mutakin yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema, yaitu sakit, yaitu puasa bagi orang yang sakit. Sahabat Al-Mutakin yang berbahagia, dalam surat Al-Baqarah ayat 184 dan 185 di sana menyebutkan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sahabat Al-Mutakin yang kami hormati, puasa merupakan salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang wajib melaksanakannya. Dan di dalam Islam ada keringanan yang disebut dengan rukhsah. Di antara rukhsah atau keringanan bagi orang yang berpuasa dalam ayat tersebut adalah bagi orang yang sakit. Menurut para ulama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sakit di sini adalah yang sakit karena dua hal. Yang pertama, jenis sakit tersebut ada jenis sakit yang apabila sakit tersebut tidak membahayakannya. Kemudian ada yang kedua adalah jenis sakit yang menurut dokter sakit tersebut tidak bisa diobati. Ahibatifillah, jenis sakit yang pertama, jenis sakit yang tidak membahayakan atau menurut dokter jenis sakit yang dapat diobati, itu di dalam hukum Islam ada dibagikan ke dalam tiga bagian. Yang pertama, apabila seseorang itu sakitnya sakit ringan, dalam arti ketika ia melaksanakan puasa kemudian sakitnya tidak memadaratkan puasanya, dan ketika ia berpuasa juga tidak memadaratkan terhadap sakitnya, maka ia tetap wajib berpuasa. Misalkan dalam contoh yang pertama, yaitu ketika ia ditimpa sakit pilek yang ringan misalkan, ataupun sakit perut yang ringan, ataupun dia tertusuk duri, ataupun dia bisu, ataupun yang lainnya yang dianggap ringan, maka ia tidak boleh membatalkan puasanya. Jadi ia wajib untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, apabila seseorang tersebut sakit dan sakitnya tersebut adalah sakit yang berat. Kalau ia sakit, maka kata dokter penyakitnya akan lebih bertambah. Penyakitnya akan berat, bahkan mengancam ke nyawanya. Maka orang yang sedang sakit tersebut, ia wajib membatalkan puasanya. Kenapa? Karena jika ia sakit kemudian ia berpuasa, akan berakibat fatal kepada dirinya menurut dokter yang dipercaya. Maka orang yang seperti itu atau sakit dalam keadaan yang seperti itu wajib untuk membatalkan puasanya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sakit yang dari jenis pertama yang tadi, yang menurut dokter itu bahwa sakitnya bisa sembuh, adalah ketika dia sakit, kemudian sakitnya sakit berat, tetapi sakit tersebut bisa disembuhkan. Ya, ketika ia sakit berat dan sakit tersebut bisa disembuhkan, maka orang tersebut boleh memilih di antara dua pilihan. Yaitu yang pertama, bisa membatalkan puasanya sebagai rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang tersebut boleh melanjutkan puasanya karena ia beranggapan bahwa sakitnya meskipun berat tetapi tidak sampai kepada istilahnya menyakiti atau berdampak yang negatif kepada dirinya sampai dia meninggal. Yang kedua adalah jenis sakit yang divonis oleh dokter tidak ada kesembuhan baginya, maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk berpuasa kepadanya. Maka
bagi kedua orang tersebut, ya, jenis yang pertama ataupun jenis yang kedua. Jenis yang pertama itu bisa menggantikan puasanya di hari-hari yang lain seperti tadi disebutkan dalam ayat yang tadi. Misalkan puasanya 3 hari, maka tidak puasanya 3 hari, maka dia harus menggantinya 3 hari. Dan jenis yang kedua, ini adalah orang yang bisa menggantinya dengan fidyah. Mudah-mudahan materi yang singkat ini ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.